Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang kewajiban-kewajiban dalam salat, hal-hal yang diwajibkan dalam salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikutnya yang kelima, setelah kita menyebutkan kewajiban sebelumnya yaitu membaca Al-Fatihah, maka berikutnya yang kelima adalah ruku', ya, ar-ruku', yaitu melakukan ruku'. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ruku' ini merupakan salah satu dari rukun-rukun salat, dan itu dilakukan di setiap rakaat berdasarkan kesepakatan seluruh para ulama tanpa ada perbedaan pendapat di dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma'. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalil untuk rukuk ini merupakan salah satu dari rukun dalam salat yang dilakukan dalam setiap rakaat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 77. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang keliru salatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Sumarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai kamu tenang dalam kondisi rukuk. Nah, di sini baik itu dalam surah Al-Hajj ayat 77 dan sabda Nabi ini, itu ditemukan adanya perintah Nabi atau perintah dalam hal ini. Ada perintah Allah dan perintah Nabi. Sementara hukum asal perintah itu adalah wajib, dan wajib di sini berstatus rukun. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ada kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau senantiasa melakukan rukuk, ya, di setiap rakaat dari setiap salat beliau.
Sementara beliau yang bersabda kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usalli", salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini menunjukkan tentang wajibnya rukun tersebut, dan kewajiban tersebut bersifat berstatus ya rukun ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, rukun berikutnya atau kewajiban berikutnya adalah ar-raf'u minhu, yaitu bangkit dari rukuk. Bangkit dari rukuk yang disebut juga dengan i'tidal ya, setelah rukuk. Maka ini merupakan juga kewajiban, bahkan ini rukun ya, rukun di dalam salat berdasarkan ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, "Sumarfa' hatta tatma'inna rafi'an", kemudian bangkitlah, yaitu bangkit dari ruku sampai kamu tenang dalam kondisi bangkit berdiri, demikian. Demikian pula ada hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang tata cara salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu." Kata Abu Humaid radhiyallahu anhu, maka apabila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat kepala beliau ya dalam kondisi lurus sampai kembali setiap sendi-sendi pada tempatnya, demikian ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga, demikian. Baik, ini contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Abu Humaid radhiyallahu anhu ya dalam salat, yaitu beliau mengangkat kepala beliau ya dalam kondisi i'tidal ya. Nah, beliau yang mengatakan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usalli", salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kedua ini yaitu ruku' dan i'tidal, ini merupakan rukun ya, bukan hanya sekedar kewajiban saja, bahkan dia berstatus rukun dalam sholat ini, yang apabila ditinggalkan secara sengaja maka ini bisa berakibat tidak sahnya sholat itu, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila ya terlupakan salah satu dari rukun tersebut, maka pendapat jumhur ulama adalah tidak terhitungnya rakaat di mana salah satu dari rukun di rakaat tersebut tertinggal, demikian, sehingga mengakibatkan harus menghadirkan rakaat baru ya ketika itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita akan menyebutkan ya terkait dengan tumak ninah, yaitu tenang di dalam sebuah rukun gerakan. Nah, perlu diketahui para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya tumak ninah, tenang itu di dalam rukun gerakan, ini merupakan juga rukun yang tersendiri yang disebutkan oleh sebahagian ulama, demikian ya, harus tenang, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tenang, sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai kamu tenang di dalam rukuk, demikian. Dan kondisi tenang tersebut ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah dalam kondisi tenang sehingga kembalinya posisi-posisi tulang itu pada tempatnya ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "La tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a
summa yarka'a wa yad'a yadayhi 'ala rukbatayhi hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian sampai dia menyempurnakan wudu, kemudian dia ruku. Ya, wudu disebutkan beberapa gerakan-gerakan salat. Kemudian, ya setelah itu, kemudian dia ruku dan dia meletakkan ya kedua tangannya pada kedua lututnya. Ya, sampai tenang sendi-sendinya dan sampai tenang sendi-sendinya dan merasa nyaman sendinya, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah kondisi tumakninah dalam ruku' ya, tumakninah dalam ruku' yaitu kondisi di mana ya sendi-sendi itu pada posisinya dan ini dalam kondisi nyaman, demikian ya. Ada sebagian pendapat yang mengatakan ukuran dari tumakninah dalam rukuk itu adalah seukuran dari bacaan wajib di dalam rukuk itu ya, seukuran bacaan wajib dalam rukuk tersebut. Contoh, kalau kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maka itu yang wajib karena bacaan yang kedua kali dan ketiga kalinya itu adalah sunnat. Maka seukuran itulah dia disebut dengan tumakninah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan sebahagian kaum muslimin ketika sholat ya, ketika dia ruku dalam kondisi tidak tenang, di mana ya dia masih bergerak lalu dia kembali lalu dia bergerak menuju i'tidal ya, dalam kondisi dia masih ya bergerak ruku, belum lagi dia tenang seukuran bacaan minimal yang wajib di dalam rukuk tersebut, dia sudah bergerak naik ke atas untuk i'tidal, demikian. Nah, ini adalah keliru ya, ini adalah keliru. Karena ketahuilah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tumakninah ini merupakan syarat, dia merupakan rukun ya, dia rukun dalam salat, demikian. Dan terkadang kita dapatkan juga sebagian orang dia dalam kondisi ruku itu tidak meluruskan punggungnya, ya tidak meluruskan punggungnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu, ya, atau sulbahu fir ruku'i was sujudi. Tidak sah sebuah salat yang seseorang tidak meluruskan ya tulang punggungnya pada salat tersebut ketika rukuk dan sujud, demikian. Oleh karenanya ya ini hal yang wajib untuk kita lakukan ya, yaitu meluruskan punggung kita ya, lurus punggung kita ya, punggung kita itu lurus ya, jangan sampai dia cembung dan jangan sampai dia melengkung, demikian ya, tapi dia lurus ya punggung ketika ruku, begitu juga ketika sujud ya. Ketika sujud itu ya tentunya ketika hidung kita dan dahi kita menyentuh lantai atau tempat sujud kita, nah itu kondisi punggung kita itu lurus, demikian. Baik, nanti kita akan sebutkan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyebutkan tentang dua rukun ini, yang ini merupakan kewajiban rukuk dan i'tidal, bangkit dari rukuk, maka berikutnya ya kewajiban berikutnya yang disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim ini yang ketujuh adalah as-sujudu, sujud ya, sujud. Dan ketahui bahwasanya sujud ya itu dua kali ya, sujud itu dua kali. Sujud yang pertama, kemudian ada sujud yang kedua setelah duduk di antara dua sujud ya. Nah, kedua sujud ini masing-masingnya adalah rukun, demikian. Masing-masingnya adalah
rukun. Nah, ini berdasarkan ijma' para ulama demikian. Dalilnya adalah seperti yang sudah kita sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 77, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang beriman, ya rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ini perintah untuk sujud. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wajibnya ya sujud itu, dan status dari kewajiban ini adalah rukun dia, demikian ya. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang keliru dalam salatnya. Nabi mengatakan, "Sumasjud hatta tatma'inna sajidan." Hadis riwayat Bukhari ya. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tenang dalam kondisi sujud, demikian ya. Nah, ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sujud. Hukum masalah perintah adalah wajib, dan kewajiban ini berstatus rukun, demikian. Nah, begitu juga tadi sudah kita sebutkan hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujudi. Tidak sah salat seseorang, atau tidak sah salat yang seseorang itu tidak meluruskan punggungnya di dalam salat itu ketika ruku' dan sujud. Jadi lurus ya, kalau ruku' dia lurus ya, kalau dia sujud maka dia lurus, demikian ya. Ya, posisi dia mencium, nah itu punggung harus lurus, jangan dia cembung ya, jangan juga dia melengkung, demikian, tapi dia lurus. Para hamba Allah rahimani warahmatullah. Terkadang kita butuh untuk penilaian seseorang ya dalam salat kita atau untuk salat kita ya, apakah kita telah sempurna di dalam melakukan ya tata cara salat ini ya, seperti contohnya ruku, apakah sudah lurus punggung kita, sujud apakah sudah lurus punggung kita, demikian ya. Ruku juga demikian, apakah posisi tangan kita sudah tepat ya di lutut kita, demikian ya. Apakah sudah juga tepat posisi kepala kita dan pandangan mata kita ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ya terkadang butuh kita penilaian orang lain untuk melihatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana ruku dan i'tidal ya, dalam kondisi pelaksanaan rukun-rukun tersebut diwajibkan untuk tumakninah, maka demikian pula dalam sujud ya, dalam sujud itu diwajibkan juga untuk tumakninah ya, untuk tumakninah, karena perintah ketika sujud itu ternyata diiringi dengan tumakninah dalam sujud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi mengatakan, "Sumasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tenang dalam kondisi sujud. Ini menunjukkan tenang itu juga diperintahkan ketika sujud. Jadi tumakninah ya, tumakninah di dalam ruku, di dalam i'tidal, di dalam sujud, ini adalah perkara yang diwajibkan, demikian. Oleh karenanya dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan pada poin yang ke-9 di di pembahasan tentang kewajiban-kewajiban salat. Dia menyebutkan poin yang ke-9, at-tuma'ninatu fir ruku'i was sujudi wal qiyami wal julusi, demikian. Beliau mengatakan tumakninah ya, tumakninah itu dalam kondisi ruku, sujud ya, bangkit dari ruku dan duduk dari sujud, demikian ya. Ini merupakan juga kewajiban, bahkan ini adalah juga termasuk rukun, demikian. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang keliru salatnya dengan ungkapan hatta tatma'inna, sampai kamu tenang ya, sampai kamu tenang.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk rukuk, "Sumarfa hatta tatma'inna rafi'an." Ya. Lalu kemudian semasjud hatta tatma'inna sajidan, demikian. Ya. Kita ulangi, sumarka hatta tatma'inna raki'an, sumarfa hatta tatma'inna rafi'an, semasjud hatta tatma'inna sajidan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian rukuklah kamu sampai kamu tenang dalam kondisi rukuk. Kemudian angkatlah, bangkitlah sampai kamu tenang dalam kondisi bangkit, berdiri, i'tidal, ya. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tenang dalam kondisi sujud. Nah, ini menunjukkan ya kewajiban adanya tumakninah, ya, tumakninah ya di setiap rukun-rukun tersebut. Ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan terkait dengan sujud, ya. Maka di sini sujud itu dalam kondisi ya wajibnya menyentuhkan ya hidung kita ini ke tempat sujud kita. Jadi tidak boleh ketika kita sujud dalam kondisi hidung kita terangkat, tidak menyentuh tempat sujud, demikian. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibu jabinuhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada salat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh dari bumi itu atau dari tempat salat itu apa yang keningnya menyentuhnya, demikian. Ya. Jadi maksudnya sebagaimana kening ini ya diwajibkan dia untuk menyentuh tempat sujud, maka hidung juga harus menyentuh tempat sujud. Nah, kita dapatkan ada sebagian orang tidak demikian, ya. Ya, ketika dia sujud, ya, dan dia memiliki pemahaman yang keliru bahwasanya kening itu haruslah yang terkena adalah bahagian dari ya tempat tumbuhnya rambut itu. Padahal tidak mesti, kening itu lebar, ya, kita katakan itu lebar kening kita. Nah, ini pun termasuk ya di atas alis kita ini termasuk kening, demikian. Bahkan di antaranya juga kening, termasuk kening. Memang tidak harus seluruh kening ya harus kita sentuhkan pada tempat sujud, demikian, ya. Yang jelas ya nanti ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita sebutkan, ya. Nah, kita akan sebutkan ini hadisnya di mana ternyata hidung itu bahagian dari ya anggota tubuh yang harus ikut sujud, demikian, ya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirna an nasjuda ala sab'i a'dhumin, ya. Kami diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang, alal jabhati. Yang pertama di atas kening, demikian. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan dengan tangan beliau ke hidung beliau. Jadi hidung ini termasuk yang harus ikut sujud, ya. Yang kata Nabi tadi, tidak ada sholat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh dari bumi atau tempat sujud itu apa yang keningnya juga menyentuh bumi tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waliyadaini, 2 tangan, wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain al-kafaini, yaitu 2 telapak tangan. Demikian, ya. Wa rukbataini, dan 2 lutut. Ya, oleh karenanya tidak boleh mengangkat ya salah satu tangan dan 1 lutut, demikian. Wa atrafil qadamaini, dan sujud pada ujung-ujung ya kaki, demikian. Wala nakfutu asyaba wasya'ra, ya. Dan kami dilarang untuk ya menggulung pakaian dan rambut, demikian.
Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya kita wajib untuk sujud pada 7 tulang ini, ya. Yaitu kening sekaligus hidung, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, dan satu lagi adalah 2 ujung-ujung kaki kita, jari-jari kaki kita. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan demikian kepada para sahabat beliau, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimur ruku'a was sujuda." Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud sempurnakan. Rukuk bagaimana? Rukuk itu sempurna tadi sudah kita sebutkan dengan meluruskan punggung, demikian, ya. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan kedua tangan itu harus letaknya pada 2 lutut, demikian, ya. Pada 2 lutut. Ada sebagian orang meletakkannya bukan di atas, bukan di lutut, tapi di atas lutut atau di bawah lutut. Nah, ini sebuah kesalahan kita katakan, ya. Nah, kemudian tentunya lurusnya antara punggung dengan kepala. Nah, kepala ini akan menjadi lurus kalau seandainya dia melihat kepada tempat sujud, demikian, ya. Nah, seperti itu. Kepala ini ya diarahkan kepada pandangan mata ke arah tempat sujud, sehingga ini akan membuat lurusnya kepala tersebut insyaallah taala. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan untuk menyempurnakan sujud, ya. Itu dalam rukuk tadi, ini sekarang dalam sujud. Bagaimana ya sujud yang sempurna? Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sujud pada 7 anggota sujud, ya, pada 7 tulang itu, yaitu kening sekaligus hidung, kemudian 2 telapak tangan, ya, kemudian 2 lutut, dan 2 ujung-ujung jari kaki kita, demikian. Nah, tentunya ini dengan cara dibuka, ya. Dalam hadis ini memang belum disebutkan bagaimana tata cara sujud, ya, bagaimana posisinya, demikian. Walaupun sudah ada sebahagian, ya, seperti tadi sujud pada 7 tulang, kemudian ada kewajiban untuk meluruskan punggung. Jadi punggung itu lurus, ya. Jadi punggung lurus sekaligus kepala, demikian. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu Rasulullah melanjutkan sabda beliau, "Fawalladzi nafsi biyadihi inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian dari balik punggungku, ya, tatkala kalian rukuk dan tatkala kalian sujud, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala masih ada beberapa hal-hal yang wajib yang lainnya yang belum kita bahas, ya, dan ini adalah termasuk rukun-rukun dari salat. Insyaallah taala kita akan bahas pada waktu mendatang. Baik, kita buka sesi soal jawab. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz izin bertanya, boleh tidak ketika kita safar, jamaknya kita lakukan ketika sampai di tujuan? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami dari pertanyaan ini, maksudnya adalah melakukan jamak takhir, ya, yaitu menunda, ya, waktu sholat yang pertama untuk tidak dikerjakan sampai lewat waktunya, lalu nanti digabungkan di waktu yang kedua dan ketika itu sudah sampai ke tempat tujuan, ya. Maka yang seperti ini tidak mengapa kalau maksudnya demikian, ya. Tapi ingat, jangan sampai melewatkan, ya, 2 waktu sholat lantas digabungkan di waktu ketiga, ya, karena tidak ada yang demikian. Perlu diketahui bahwasanya
penggabungan atau disebut dengan jama', al-jam'u bainas salataini, penggabungan ya antara dua salat itu hanyalah berlaku bagi dua salat saja, zuhur dan asar. Zuhur dan asar bisa dikerjakan di waktu pertama, yaitu kita ulangi ya, penggabungan dua salat itu ya, itu berlaku bagi zuhur dan asar atau maghrib dan isya ya. Zuhur dan asar, zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, penggabungan dua salat ini itu tidak berlaku bagi ya asar dan maghrib, begitu juga isya dan subuh, begitu juga subuh dengan zuhur, tidak berlaku demikian. Dan tidak berlaku lebih daripada dua ya. Contohnya zuhur dan asar dikerjakan di waktu maghrib, tidak bisa ya. Maghrib dan isya dikerjakan waktu subuh, maka tidak bisa demikian ya. Maka yang bisa dilakukan adalah zuhur dengan asar bisa di waktu yang pertama, yaitu melakukan ya zuhur dan asar di waktu pertama, yaitu di waktu zuhur. Jadi dikerjakan zuhur terlebih dahulu di waktu zuhur, kemudian setelah itu melakukan salat asar. Karena dalam kondisi safar, maka melakukan zuhur 2 rakaat, lalu salam, kemudian qomat yang sebelumnya juga untuk zuhur qomat, kemudian setelah qomat untuk asar melakukan salat asar di waktu zuhur setelah salat zuhur, demikian 2 rakaat juga demikian. Ini disebut dengan jamak takdim ya. Bisa juga contohnya jamak takhir, yaitu menggabungkan salat di waktu yang kedua, yaitu zuhur dilewatkan dari waktunya lalu nanti dikerjakan di waktu asar. Lakukan salat zuhur terlebih dahulu dengan qomat untuk salat zuhur 2 rakaat, lalu setelah itu qomat lagi untuk asar salat 2 rakaat. Ini disebut dengan jamak takhir demikian. Hal itu juga berlaku bagi maghrib dan isya. Maghrib dan isya ya. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu pertama, disebut dengan jamak takdim ya, jamak takdim, yaitu mengerjakan waktu maghrib dan isya di waktu maghrib. Yaitu qomat untuk sholat maghrib lalu sholat 3 rakaat karena maghrib tidak bisa dikosor demikian ya. Kemudian setelah 3 rakaat salam ya, lalu bangkit naik untuk qomat sholat isya, lalu sholat 2 rakaat lalu salam. Ini di waktu yang pertama, disebut dengan jamak takdim. Boleh juga untuk dilakukan di waktu yang kedua, disebut dengan jamak takhir, yaitu melewatkan sholat maghrib dari waktunya lalu dikerjakan di waktu isya ya. Nah ketika isya, maka ketika itu sholat maghrib 3 rakaat sebelumnya qomat, kemudian bangkit setelah itu sholat dengan qomat untuk sholat isya, lalu sholat 2 rakaat ya, sholat isya selesai. Ini disebut dengan jamak takhir demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan puasa sunnah lalu dengan sengaja berhubungan intim suami istri, apakah harus berpuasa 2 bulan berturut-turut? Bismillah. Perlu diketahui bahwasanya kafarah atau denda bagi orang yang berhubungan badan dalam kondisi berpuasa itu hanya berlaku bagi puasa Ramadan saja ya, demikian. Adapun puasa sunat ya, puasa sunat maka tidak berlaku demikian. Karena kita dapatkan ternyata Nabi SAW itu pernah membatalkan sholat sunat beliau ya. Diriwayatkan dalam satu hadis, kalau tidak salah ini hadis riwayat Imam Muslim ya, Rasulullah SAW ketika itu baru pulang di pagi hari dari masjid kalau tidak salah ya. Lalu datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, lalu Rasulullah bertanya kepada ibunda Aisyah, hal indakum syai', apakah kalian punya sesuatu ya di sisi kalian, makanan untuk dimakan? Maka kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada ya. Maka Rasulullah mengatakan, idzan inni shaimun, kalau begitu aku puasa, demikian. Kemudian di esok harinya Rasulullah ternyata ya ketika pulang dari masjid beliau ke rumah, beliau dalam kondisi berpuasa. Lalu ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya uhdiyalana haisun ya,
uhdiya lana haisun. Ya, ada makanan hais yang dihadiahkan kepada kita. Maka Rasul mengatakan arinihi, ya tunjukkan makanan itu kepadaku, kata Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, falaqad asbahtu shaiman. Sungguh tadi pagi aku sudah berpuasa. Fa'akala minhu. Lalu beliau makan dari makanan tersebut. Demikian, ya. Nah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah membatalkan puasa, ya. Tapi itu puasa sunat, ya. Dan Rasulullah, ya, tidak dikabarkan mengganti, ya. Dan tidak ada larangan dalam hal ini, menunjukkan bahwasanya tidak mengapa untuk membatalkan puasa sunnah dan tidak ada denda sama sekali, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf mengganggu. Ya, semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga. Saya mohon nasihatnya Ustaz. Saya dulu pernah dekat dengan A selama 2 tahun. Kemudian akhirnya saya menikah dengan B, suami saya sekarang. Karena A tidak kunjung memberikan kejelasan tentang pernikahannya, ya, sehingga menikah dengan suami yang sekarang, B. Beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar A dekat dengan perempuan lain, ya. Hati saya terasa tidak ikhlas Ustaz, padahal kehidupan rumah tangga saya baik-baik saja. Suami saya Masya Allah baik sekali, tapi memang bukan tipe yang romantis seperti A, ya. Itu tipe yang saya inginkan. Saya tidak tahu apakah ini perasaan bersalah karena saya meninggalkan dia untuk menikah dengan meninggalkan dia untuk menikah, ya. Apakah karena saya meninggalkan dia untuk menikah dengan pria yang lain, ya, atau saya masih punya perasaan dengannya, Ustaz? Saya sudah berusaha berdoa, menyibukkan diri dan memikirkan kebaikan suami-suami saya yang tidak terhitung, tapi tetap saja saya selalu terbayang dan tidak ikhlas. Ya, A dekat dengan perempuan lain, apalagi perempuan itu adik tingkat saya yang saya tahu historinya, ya, dengan si A. Padahal saya tahu suatu hari dia pasti akan menikah juga. Saya harus bagaimana Ustaz? Sungguh saya tidak mau menyakiti hati suami saya, tapi saya tidak bisa bohong bahwa saya dulu pernah bersama A selama 2 tahun karena berharap menikah dengannya. Tambahan Ustaz, saya baru tahu kalau A berniat menikahi saya setelah dia lulus S1, ya. Saya lulus lebih dahulu, lalu itu membuat saya semakin merasa bersalah dan berpikir kenapa saya tidak sabar menunggu dia. Saya tahu pacaran tidak dibenarkan dalam Islam, makanya saya memilih suami saya karena beliau langsung mengajak saya menikah. Mohon nasihatnya Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan panah-panah syaitan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan, ya, peluang-peluang, ya, syaitan untuk menyesatkan kita. Saudariku, ketahui bahwasanya belum tentu apa yang kita sukai itu baik bagi kita, dan belum tentu pula apa yang kita benci itu buruk bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab sucinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali kalian menyukai sesuatu padahal dia itu buruk bagi kalian, dan bisa jadi,
ya, kita ulangi, barangkali kalian membenci sesuatu padahal dia lebih baik bagi kalian. Ya. Dan barangkali bisa jadi ya kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Demikian. Baik ya. Nah, apabila kita memang mengakui ya bahwasanya pasangan kita saat ini itu sungguh baik, ya, hanya saja mungkin ada kekurangan, ya, karena mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tapi lihatlah kelebihannya, bukan lihat kekurangannya, ya, karena itu ciri orang beriman, melihat kelebihan bukan melihat kekurangan. Demikian, ya. Saya lihat ya, atau saya berprasangka bahwa ya, kenapa hal ini muncul, yaitu ada rasa ya terusik ketika orang yang kita sukai dahulu ketika menikah, ya, atau akan menikah atau dekat dengan seseorang. Ini saya lihat karena ada dosa yang tidak ditaubati, yaitu dosa pacaran itu, ya. 2 tahun berpacaran, nah ini tentunya merupakan dosa. Mestinya ini ditaubati. Kalau sesuatu itu sudah benar-benar ditobati dengan taubatan nasuha, maka tentunya tidak ada harapan terputus. Demikian, ya. Dan menganggap itu sebuah kesalahan dan menganggap bahwa itu tidak pernah ada. Demikian. Oleh karenanya ketika mungkin ya orang yang pernah kita cintai sebelumnya lalu dekat dengan orang lain, maka tidak akan terusik bagi hati kita. Ya. Karena kita katakan ya cinta yang terdahulu itu terlarang. Ya, cinta terdahulu itu terlarang. Bahkan saat ini kalau ada unsur cinta juga, maka itu terlarang. Demikian, ya. Karena cinta tersebut cinta syahwat, demikian. Ya. Berbeda maksudnya bila cintanya sesama muslim, ya, mencintai seseorang karena keislamannya, ya. Karena keimanannya, maka ini berbeda, demikian. Maka saran saya adalah taubat, ya. Taubati itu dosa pacaran yang 2 tahun itu, ya, dan taubati itu cinta dengan lawan jenis yang tidak halal itu, demikian. Taubati demikian, sehingga tidak akan berbekas bagi hati kita, ya. Dia mau menikah dengan wanita yang lain, demikian. Nah seperti itu. Nah, ya. Dan lihat kebaikan suami kita, jangan lihat yang kebaikan orang lain, ya, sehingga ini membuat kita teralihkan dari cinta kepada suami. Nah seperti itu, ya. Dan belum tentu, maka kita katakan belum tentu ketika kita bersama dengan orang yang pernah kita cintai dengan cinta yang haram karena tidak halal bagi kita, itu belum tentu baik bagi kita. Ketahuilah apa yang Allah tetapkan untuk kita saat ini itu yang terbaik. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, seperti itu, ya. Biarkan, ya, nggak usah urusi permasalahan kabar dia mau menikah dengan orang lain atau tidak, itu jangan diurusin, sudah, ya. Fokus saja kepada suami dan anak-anak, demikian, rumah tangga sendiri. Nah seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan dan maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para yang hadir atau yang kepada yang menyimak kajian ini, ya, para pemirsa dan para pendengar sekalian, saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita akan memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Siapapun di antara kita yang ingin punya rumah di surga, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala 700 kali lipatnya dari apa yang telah kita infakkan, dan siapapun yang menginginkan ya mendapatkan pahala yang terus akan mengalir, ya, maka mari kita berinfak, ya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Info lanjutannya Anda bisa lihat di layar kaca Anda.
Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.